Cuy, ini di pantai Cemara Asri. Lokasi pantai ini ada di Desa Kuripan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, karena pantai ini ada di Desa Kuripan, maka pantai ini juga ada yang mengatakan Pantai Kuripan. Nih, ini langsung disapa dengan papan nama di sini. Nah, kedengaran ada suara kayak itu ya, kereta, karena ini deket banget dengan rel kereta. Nah tuh, tapi nggak kelihatan kayaknya dari sini. Ini dia Pantai Kuripan. Oke, saya jelaskan dulu mengenai kondisi jalan ataupun rutenya. Ini dari jalur Pantura cukup lumayan jauh ke utara, ini sekitar 6 km. Terus jalannya itu penuh dengan lika-liku. Kita akan melewati atau membelah sebuah gunung, kalau nggak salah tadi namanya Gunung Pring ya. Itu 6 km, jalannya cukup sempit banget ya, muat lah untuk satu mobil. Terus lagi ya, karena membelah gunung ya, jalannya itu akan naik turun dan penuh dengan belokan. Ada beberapa jalan yang rusak, tapi ya masih wajar. Terus kalau mau sampai ke pantainya nanti akan seperti masuk ke sebuah perkampungan cukup lumayan padat. Habis itu akan melewati sebuah terowongan ya. Terus di atasnya itu merupakan jalan tol Jakarta Semarang. Terus nggak lama akan ngelewatin tuh rel kereta api, baru nanti akan sampai ke sini. Sebenarnya 100 meter dari sini itu ada loketnya, cuman ini karena jam setengah 7 pagi mungkin ini belum ada yang jaga di sana, kosong tadi, tidak ada orang, jadi saya masuk ke sini tidak dimungut biaya. Tapi nanti akan coba saya cari referensi mengenai tarif ataupun tiket masuk ke Pantai Cemara Asri atau Pantai Kuripan itu. Tadi sudah keliling di Pantai Kuripan, jadi ketika masuk dari sini area terluas itu merupakan area barat ke sana, area terluas. Nah, kalau di timur di sini hanya ada beberapa fasilitas ya. Saya akan kasih lihat yang paling menonjol di timur ini, ada wahana permainan anak. Kalau di barat tadi banyak sekali ada musola, gardu pandang juga. Kita ke timur dulu. Memanjangnya ini memang ke arah barat ke sana. Nah, ini istimewanya kalau ada di timur ini, yang kayaknya nggak ada di barat. Ada bangunan semacam wahana permainan anak di sini, dan terlihat ini masih bisa digunakan dan ya terawat ini di sini. Catnya juga masih bagus, tidak ada karat sama sekali, aman ya berarti. Terus lagi ya cuma itu ya, warung sih ada beberapa, dan kamar mandi saya nggak lihat ada di sini. Di sini dipenuhi dengan pohon cemara udang dan cukup lumayan tenang, teduh, adem nih kalau misalkan kita kesini pas siang bolong. Nah, bicara mengenai sampah, langsung bicara mengenai sampah, ada beberapa nih, tapi nggak cukup banyak ya, masih mending lah. Terus ada beberapa kursi dan meja.
Kita langsung cek ke bibir pantainya. Wah, ini kayaknya salah satu pantai yang dekat banget nih dengan rel kereta. Ada sensasi tersendiri. Biasanya terdengar hanya ombak ya, ini terdengar kereta lewat. Kalau di Kulon Progo, Bantul itu suara pesawat lewat, ini kereta lewat. Nah, sini di bibir pantainya ini banyak sekali sampahnya, bos. Oke. Tapi ini untuk masalah tata kelola di sini, bangunan semuanya tidak ada yang ada di wilayah bibir pantainya sini. Dan cukup luas wilayah bibir pantainya, cuman ini sampahnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Wow, banyak sekali di sampahnya. Ini pasir pantainya halus ya, berwarna dominan coklat ya. Aduh, sampahnya nih. Ya, kita ke bibir pantainya ke sana. Ini ada 2 perahu yang bersandar di sana. Ini pas ya, kita lihat sunrise di ufuk timur. Wih, keren. Nah, walaupun di sini banyak sampah kotor, tapi ini cukup bening untuk warna air pantainya. Di sini agak ada sedikit genangan. Jadi kalau mau ke bibir pantainya, ini harus melewati genangan ini dulu, baru nanti akan sampai ke sana. Ini hampir kayak di Pantai Soge, di Pacitan. Di sana ada genangan air, tapi itu hasil dari aliran sungai yang akan bermuara. Jadi aliran sungainya itu berbelok dulu ya, berbelok dulu baru ke pantainya. Itu ya kayak membentuk sebuah laguna. Oke, ini di wilayah timur. Yuk saya coba ke wilayah barat sana, karena memang di barat banyak sekali fasilitas dan terpusat di sana sebenarnya. Kita lihat apakah di sana kebersihannya terjaga, bangunannya terjaga juga, terawat juga, atau malah nggak terawat. Cek yuk. Cuy, inilah lanjut lagi di barat ini. Nah, kalau mau pakai kendaraan ke wilayah barat sini, pastikan bannya itu masih tebel-tebel ya. Ini soalnya masih tanah seperti ini, jadi kalau misalkan hujan ini becek banget di sini, licin ya. Suasananya dulu di sini, suasananya lebih adem lagi ketimbang di timur tadi, karena ini cemarannya makin banyak di sini. Dan tumbuh dengan subur, tidak ada yang gersang. Keren. Ini saya mau kasih lihat dulu musolanya. Bagus nih, ada musolanya di salah satu destinasi pantai. Ini karena masuk di area pemukiman juga di Pantai Kuripan ini. Di sebelah ini ada jalan ya, di sini ada jalan cor nih, ini ada jalan cor, dan di sebelah selatannya itu merupakan pemukiman warga, perkampungan. Jadi mungkin ini musolanya juga dijadikan sebagai digunakan oleh warga kampung di sini. Nih, Musola Nurus Salam Pantai Kuripan, tempat wudhunya di sini.
Nah, saya akan kasih tahu warung makanan di sini. Saya sebenarnya mau cari toilet ya, atau kamar mandinya. Ini nggak kelihatan dari tadi. Salah satu gambaran warungnya, cuma tidak ada yang buka ini. Belum ya, belum ada yang buka. Oke, di sini lumayan cukup bersih, tuh, bersih, mantap. Dan oh ya ini bro, tadi kan waktu saya kesini tuh kan ngelewatin gunung, belah gunung, agak sedikit was-was karena apakah ada sinyal ya. Ketika sampai di pantainya ternyata ini sinyalnya penuh. Ini pakai provider XL, ternyata penuh nih di sini. Saya mau ke sana lagi, ke gardu pandangnya ya. Kalau saya lihat gardu pandangnya tadi masih layak ya dinaiki. Ini pantainya memanjang, ini masih panjang. Untuk fasilitas di sana masih banyak sekali. Tapi ya kurang lebih sama seperti ini keadaan dan situasinya. Ini kalau saya lihat di Google Map, Pantai Kuripan ini dapat rating yang cukup bagus. Dapat rating 4,3, widih. Dari 643 ulasan, 643 berarti tergolong ini belum tentu belum begitu ramai banget ya. Padahal ini bagus loh pantainya. Mungkin karena ini jauh ya dari jalur Pantura, 6 km ke arah utara. Nah ini gardu pantainya di sini. Nah ini kalau saya lihat dari sini bibir pantainya terlihat bersih nih. Cuma nanti kita ke sana ke bibir pantainya. Di timur tadi lumayan cukup kotor, bukan lumayan, kotor sekali. Tapi pantai terkotor selama saya di pantai utara itu masih dipegang oleh Pantai Muara Pandan di sana. Apa nih? Penataan fasilitas umum Pantai Kuripan. Ini habis dana hampir 400 juta. Sumber dana dari APBD Kabupaten Batang. Nah, ini pembangunannya tahun 2019. Hampir 6 tahun yang lalu. Ini tangganya udah rusak ya. Nah, ke sini. Ini kayaknya kalau di atas sini akan kelihatan kereta apinya. Ini ada 3 lantai gardu pandang di Pantai Kuripan. Oh ya, kelihatan nih dari sini nih.
kereta api dan juga jalan tolnya. Oke, sampai. Ini ketinggiannya kira-kira 10 meteran lah. Ya. Nih, dari sini ini kelihatan jalan tolnya. Kelihatan kecil ya. Coba kereta apinya mana ya? Kayaknya belum ada kereta api yang lewat. Nah, ini dari sini bibir pantainya terlihat bersih ya. Tapi di sini banyak. Ya, sama aja ya. Nah, itu kelihatan nggak sih kereta apinya? Yuk, lihat bibir pantainya. Oh ya, bicara mengenai pantai yang dekat dengan kereta api, nanti ada lagi di sebelah timur lagi, namanya Pantai Jodo. Itu malah deket banget dengan rel kereta api. Tapi dari gambar bagus ya, entah nanti ketika sampai di sana. Kadang-kadang gitu, lihat di sesuatu gambar di internet dan lain sebagainya kelihatan bagus, tapi begitu sampai nyatanya nggak sesuai dengan harapan kita. Nih, di sini lihat rapi ya. Ini poin plus di Pantai Kuripan. Saya suka itu adalah kerapian di sini. Bangunan di sini tidak awur-awuran ya. Tidak ada yang berada di bibir pantainya sana. Terlihat bersih. Tapi minus cuma ada di bibir pantainya, cukup kotor sekali. Lihat mana ini? Nah, ini udah kelihatan nih kotornya nih. Tuh. Oh, itu ada rumpon tuh, bro. Ya, ini ada rumpon. Ini ada beberapa orang di situ lagi mau mancing mereka. Sama ya kayak di timur tadi, di sini pun kotor sekali. Tapi untuk bagian di fasilitas di sana cukup bersih. Coba kita mendekat ke sana. Terus ngelewatin ini ya. Ini penting sih, di timur tadi lumayan cukup lebar. Nah. Empuk ini, bro. Ini kayaknya pas pasang air bisa sampai sini ya. Ini empuk ini. Tuh. Ya, ini airnya bersih, jernih. Ah, itu PLTU nggak kelihatan ya di kamera. Yang ada di dekat pantai Ujung Pandang, Ujung Pandang.
Ujung Negoro, pantai Ujung Negoro. Kayak kesana lagi. Oke, kalau saya bisa tarik kesimpulan, di pantai Kuripan ini banyak plusnya ya. Ini nggak bisa jalan nih. Tuh, rusak cuy. Oke. Banyak sekali poin plus di sini. Yang pertama, pantainya ini bersih di bagian fasilitas. Pertama, yang kedua, saya suka penataan bangunan di sini tertata dengan rapi. Yang ketiga, banyak pohon cemara, jadi tambah adem di sini. Terus yang keempat, tadi saya kesini gratis, tidak bayar biaya apapun. Terus selanjutnya ini lumayan cukup bening air pantainya. Untuk minusnya, satu pasti ini adalah sampahnya di sini. Ya, sampahnya terutama di bibir pantai. Terus yang kedua, akses jalan. Saya nggak katakan jalannya itu rusak ya, tapi akses jalannya itu harus membelah bukit dulu. Walaupun bisa dipakai kendaraan ya, tapi saya katakan kendaraannya harus prima. Menuruni bukit, naik turun bukit, belok-belok. Oke, seperti biasa saya akan cari beberapa ulasan nih yang ada di Google Maps, yang barangkali ini bisa jadi referensi ataupun saran masukan kepada pengelola pantai Kuripan. Yang pertama, ini padahal bagus nih rating-ratingnya nih. Dari siapa nih? Anida Kurniasari. Pantai ini cukup ramai pengunjung, banyak warung pinggir pantai yang berjualan sehingga wisatawan tidak kebingungan mencari makan. Pantainya cukup bersih karena disediakan tempat sampah. Tempat sampah. Oh iya benar. Ini ada beberapa tempat sampah memang disediakan di sini. Pepohonan rindang dan angin laut yang kencang membuat suasana di pantai menjadi nyaman. Sayangnya masjidnya hanya ada satu sehingga harus sholat bergantian saat pantai sedang ramai. Ya tadi ya, musolanya. Sayang masih ada sampah yang di tepinya pantai. Ya betul. Mohon kalau bisa musola ditambah lagi atau diperluas. Musola lagi nih ya. Pantai Kuripan adalah salah satu pantai yang terletak di Kabupaten Batang, terletak di sebelah utara Pantai Subah. HTM Pantai Kuripan sangat ramah di kantong hanya dengan 5.000 per motor. Nah ini ada nih informasinya 5.000 per motor. Ini motor ya. Tapi kalau mau ke sini pastikan motor mobil yang ada naiki dalam kondisi sehat karena nanti akan melewati jalan berliku ya. Nyaman buat sekedar melepas penat dengan keluarga, tiket murah. Dari Heri Setiawan, tiket murah, warga ramah, garis pantai panjang namun banyak sampahnya. Pasir warna coklat, perjalanan harus naik turun gunung dulu. Harus hati-hati karena kalau malam minim penerangan di gunungnya. Sempat ngosir ban mobil saat pulang namun seru. Oke. Itu ya dari beberapa ulasan di Google Map. Yang paling banyak tadi masalah musola ya, tempat ibadah itu katanya cuma satu, kalau bisa ditambah lagi atau diperluas. Terus sampah di bibir pantainya. Ya mungkin bisa berbenah untuk pengelola pantai Kuripan agar lebih jaya dan ramai untuk mendukung aktivitas UMKM di desa Kuripan. Saya mau lanjut lagi ke arah timur lagi. Oke, tetap jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.